Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai saya ambil ayat yang gampang aja diambil semua paham, supaya langkah-langkah kita ini benar-benar merupakan langkah dari ibadah. Hadirin Dewan Kiai, dan saya melihat ada beberapa petinggi Kabupaten Tasikmalaya, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Kapolres sebagai sahabat kami. Kenapa Pak Kapolres sebut sahabat? Karena kami ini keluarga putra putri polisi KBP-PP. Ini nggak boleh dibilang KBP 3, padahal sama-sama 3 Pak, sama-sama 3 ya. Dan nampak juga dari Pak Dandi, nampak juga ada Panglima Majlis Mujahidin Joni. Tadi saya nampak ada nggak? Ada ya? Alhamdulillah. Tema pada hari ini adalah Hamidah berdaulat untuk umat. Dan keledaulan itu akan tercipta melalui pondok pesantren. Sekecil apapun pondok pesantren itu memang benar-benar didaulat oleh umat. Karena yang namanya pondok pesantren Salafiyah itu bukan hanya sekedar lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar, faktanya juga merupakan lembaga kedaulatan umat. Saya 3 periode di DPR RI berjibaku bagaimana supaya pesantren ini diakui sebagaimana juga lembaga pendidikan lain. Karena lucu, yang berteriak ingin kemerdekaan Republik ini dengan jargonnya, dengan teriakan Allahu Akbar itu kan dari pesantren. Tapi anehnya waktu lalu pesantren itu nggak dianggap. Alhamdulillah sekarang ini keluarlah undang-undang pondok pesantren. Itu kurang lebih 3 tahun kita dengan rekan-rekan dan juga Ananda Yai Widodo juga sempat menjadi tim perumus. Alhamdulillah. Dan di samping saya juga ini Kiai Muhyiddin ini bukan orang Samanea, ini beberapa Manea. Terima kasih Kiai. Apa itu Manea? Nggak usah jelasin deh Bang. Karena susah juga dicari dalam bahasa Indonesia pun Maneanya nggak ada gitu. Makanya tadi pagi itu dipimpin oleh Adinda Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ngaziz. Jadi kalau di Jawa itu ain itu juga jadi ingin ya, jadi ngajiz gitu kan. Saya biasanya ngomong berapi-api, tapi karena sekarang ini agak sedikit kurang ini, jadi mohon maaf gitu. Nah, ketika undang-undang pondok pesantren ini dilanjutkan atau disahkan, itu di paripurna, dan bahkan Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana khusus, dana abadi untuk pondok pesantren. Ini fakta yang nyata di masyarakat. Para kiainya, pesantrennya belum siap. Belum siap apanya? Manajemennya, administrasinya. Makanya tadi saya mintakan ada khusus pembicaraan bagaimana kita bisa menerima atau mempersiapkan menyambut daripada undang-undang pesantren ini. Buku rapor nggak ada, catatan santri juga nggak ada. Itu biasanya begitu, karena santri itu kebanyakannya one man show, bergerak sendiri. Ya. Nah ini diharapkan para alumni sudah lebih awal, lebih dulu untuk menyambut tentang diberlakukannya daripada undang-undang pondok pesantren ini. Salah satunya adalah Mahadali. Mahadali ini adalah lulusannya sejajar dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Itu untuk pesantren Tuhuda dan beberapa pesantren di Indonesia. Itu lulusan Mahadali itu mempunyai gelar SAG, sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. Dan di undang-undang pesantren itu alhamdulillah diharuskan adanya yang disebut Majlis Masyayikh. Dan Majlis Masyayikh ini di Indonesia hanya ada 9 orang.
Dan salah seorang dari 9 orang itu adalah Al-Mukarram Adinda Kiai Haji Abdullah Aziz Afandi dan juga beliau Kiai Haji Mujidin. Berbicara tentang madali, berbicara tentang pondok pesantren, berbicara tentang undang-undang pondok pesantren, hiruk pikuknya seperti apa, persis seperti apa. Mari kita dengar bersama Al-Mukarram Kiai Haji Mujidin sebagai salah seorang dari anggota Majelis Masai Pondok Pesantren Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnudzon saya tidak ngantuk tapi mungkin terpesona sama guru kita Kiai Asep Mausul gitu ya, sehingga tidak ada yang menjawab salam. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan keluarga besar dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasik Malaya, hafizahumullahu jami'ah. Amin. Dan seluruh yang hadir dari pemerintah, Forkopimda, di sini ada Wakil Bupati, juga ada Pak Kapolres, juga yang mewakili dari dan Ramil mungkin ada. Semoga kita doakan bapak-bapak kita yang sedang mengabdi di negara ini diberi kekuatan dan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh alumni, simpatisan, wali santri Pondok Pesantren Miftahul Huda yang kami muliakan. Saya datang kemari ini sudah 3 kalinya. Pertama dulu diperintah oleh Kiai Aziz dan juga Kiai Asif Mausul supaya tabarukan di sini, ngambil berkah di pondok ini. Kalau tidak salah tahun 2017 ini menghatamkan kitab selama 1,5 hari. Namanya kitab Waraqat Usul Fiqh yang dikarang oleh Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Ada Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Kedua, ketika ada Rapimnas Asosiasi Silatnas, Asosiasi Mahat Ali seluruh Indonesia, Amali, ditempatkan di sini juga. Dan hari ini saya diundang lagi. Kalau Ki Aziz yang perintah saya nggak bisa menolak. Itu saya bukan alumni di sini, bukan apa-apa, tapi saya niat berguru. Dan Ki Asep manggil, ini tugas, saya harus datang. Apalagi yang alumni ya. Apalagi yang alumni. Oleh karena itu sebetulnya langsung saja yang membuat undang-undang ini adalah dimotori oleh Kiai Asif Mausul. Saya tahu dulu adalah rancangannya adalah rancangan undang-undang pendidikan keagamaan. Ya, pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Tapi setelah ada perhelatan yang luar biasa di DPR, muncullah hanya satu, yaitu undang-undang pondok pesantren. Kenapa? Karena bicara pesantren itu pasti di situ adalah bicara keagamaan, tapi belum tentu keagamaan bicara pondok pesantren. Sehingga dengan kalimat yang sangat ijaz, yaitu ma qalla lafzuhu wa katsura ma'na, sehingga cukup menggunakan pesantren. Karena pesantren secara historis usisa awalan litarbiyah al-islamiyah, untuk pendidikan
Islam. Cuma waktu itu yang asli mungkin juga sama di sini tadi sampaikan di pertemuan khusus para kiai, dan hampir seluruh pondok pesantren Indonesia. Kalau di Jawa Timur misalnya ambil Tebuireng, pondoknya Hashim Asy'ari Hadratus Syekh. Di sini didirikan oleh Kiai Khairul Afandi. Kemudian juga ada pondoknya Sukamana. Oke. Itu semua kita lihat dan kita pelajari, itulah yang dirumuskan apa itu pondok pesantren. Itu yang dikatakan oleh Kiai Asep tadi itu, bahwa pejuang-pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan melawan kolonial Belanda, Jepang dan yang lain. Ini adalah para pendiri dan pejuang umat Islam, yaitu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Di pondok pesantren yang asli itu sebetulnya, jadi ada pengembangan, ada yang asli. Dulu di pondok itu hanya ada kiai atau ajengan, ada santri yang belajar, ada masjid atau musola untuk tempat transformasi keilmuan, ada asrama santri, dan ada pengajian kitab kuning, kutubut turot, bukan yang lain-lain. Yang dibaca tanpa ada rekayasa, tanpa ada kontak, ternyata kok sama. Seluruh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, ini adalah kitabnya yang dibaca untuk akidahnya bermadzhab Abul Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi. Maka di situ dibaca kitab Syekh Al Marzuki Aqidatul Awam supaya hafal untuk anak-anak, yaitu Abda'u Bismillahirrahmanirrahim, dan sampai kepada belakang. Untuk di bidang fikih semuanya hampir bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Yang dibaca apa? Ada kitab Takrib, ada kitab Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, lebih tinggi ada Fathul Wahab dan yang lain-lain. Untuk di bidang akhlak dan tasawuf, ini 3 komponen besar. Al-ulum asy-syar'iyyah al-islamiyah itu adalah ada 3 komponen. Tasawufnya selalu membaca kitab Imam Al-Ghazali, paling tidak ada Ayyuhal Aulad, itu yang paling terkecil. Naik Bidayatul Hidayah. Kemudian kalau syarahnya Bidayatul Hidayah itu adalah disyarahi oleh ulama Nusantara, namanya Syekh Nawawi Al-Batni. Kemudian ada kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lain. Ini tanpa kontak, tanpa rekayasa, tanpa apapun, ternyata kenapa seluruh pesantren se-Nusantara membaca 3 kitab ini. Dari sini maka dirumuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia adalah mengikuti fikihnya salah satu mazhab yang 4, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan akhlaknya adalah Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali, yang diantara sekian thariqah tadi sudah dibaca ketika munajat. Ini yang kita lihat seperti itu. Apakah ini kira-kira salah atau benar? Oh, ternyata beberapa tahun yang lalu di Cahnya itu ada konferensi internasional yang dipelopori oleh Al-Azhar dan beberapa perguruan tinggi di dunia. Ternyata rumusannya adalah sama. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apa Azhar meniru pesantren atau pesantren meniru Azhar? Jawabannya, Azhar tidak meniru pesantren, pesantren tidak meniru Azhar, tapi kebenaranlah yang mempertemukan mereka. Ini kita yakini. Oleh karena itu maka saya pesan kepada para alumni di sini, ada sebuah ungkapan, kalau untuk karena sudah berguru kepada almarhum di sini dan para ulama di sini, itu ada ungkapan dalam fikih itu, al-amila madhabalah.
Adapun orang awam itu tidak punya mazhab. Siapa mazhabnya? Mazhabnya adalah kiainya. Dari ini maka kita di Majelis Masyayikh, alhamdulillah Ajengan Aziz ini ternyata luar biasa menurut kami untuk memberikan semangat, dan kami tambah berani untuk melihat pondok pesantren ini yang asli sebagai pendidikan di Indonesia itu adalah dalam tafakuh fiddin, adanya kiai, adanya santri, proses belajar mengajar, tambah asrama dan masjid. Ini namanya arkanul ma'had khamsatun. Adapun rukun-rukun pesantren adalah 5. Adapun adanya klasikal, ada diniyah ula, ada diniyah wusta, ada ulia, bahkan ada yang SMP, SMA, SMK, ada yang SD, masuk semua ke pesantren. Ini bukan asli pesantren, tapi pengembangan dari pesantren. Dan kita tahu beberapa kiai dan ajengan itu yang telah berjuang melawan kolonial, para penjajah ini bukan hasil klasikal, tapi hasil ngaji musola, hasil ngaji langsung seperti itu. Katakanlah banyak para pejuang kita ini, termasuk Kiai Apandi masuk di Jawa Barat, ada Kiai Zainul Mustafa melawan Jepang. Beliau telah merubah peta penjajahan Jepang. Saya baca di sejarah itu. Kenapa perlawanan yang dilakukan oleh tokoh ulama Jawa Barat ini, yang semula Jepang no kooperatif dengan para kiai, tapi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga Jepang juga miris dan ketakutan. Ini siapa yang berjuang? Dari pesantren. Kemudian setelah mencapai kemerdekaan, maka orang pesantren pun juga ikut terlibat dalam BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan dicapai, maka kita semua sepakat untuk mengisi negara ini dengan sesuatu yang maslahat. Kenapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu ikut kepada mazhab tadi adalah mengikuti teori silatul daulah watin itu terhadap pendapatnya Al-Ghazali. Tadi sudah saya sampaikan, Al-Ghazali menyampaikan dalam kitabnya Ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan negara adalah dua kembar siam yang tidak bisa dipisahkan. Ad-dinu ussun wal mulku haris. Agama adalah pondasi dan negara adalah penjaga agama itu sendiri. Dan Islam tidak akan sempurna tanpa adanya negara. Beginilah cara ulama kita menempatkan bahwa kemerdekaan ini penting sekali untuk kita capai. Kemerdekaan dicapai, ternyata sekutu tidak berhenti. Masih ada agresi yang kedua, yaitu penyerangan Surabaya oleh Inggris, yaitu tepatnya adalah Oktober. Baru 3 bulan merdeka. Alhamdulillah untuk di Jawa Timur, berkat fatwa dan resolusi jihad dari orang pesantren Hasyim Asy'ari, seluruh santri dan rakyat Jawa Timur memekikkan Allahu Akbar untuk melawan penjajah. Ini jasa-jasa yang jarang ditulis sejak dulu. Makanya majelis masjid diantaranya harus menulis ini. Jarang ditulis dan tidak dipelajari di bangku-bangku sekolah. Saya tidak tahu kenapa. Maka Kiasep perlu ada pelurusan sejarah supaya kita bisa melek dan kita bisa tahu. Lah, berangkat dari itu semuanya, maka ada 2 hal penting bagi kita yang kita tahu dalam pemerintahan yang sekarang ini. Pertama, setiap bulan Oktober tanggal 22 ada peringatan Hari Santri Nasional. Ini adalah
supaya mengingatkan puncak perjuangannya di situ. Satu. Yang kedua, tidak cukup di situ. Kalau hanya pengakuan hari santri mungkin hanya untuk historis, hanya untuk mengenang dan lain-lain. Tetapi Ki Asep bersama teman-teman Partai Persatuan Pembangunan, maaf saya tidak kampanye, dan juga ditopang oleh partai-partai yang lain, dan kita tahu, silakan buka di catatan-catatan siapa dan fraksi mana yang tidak setuju, itu berhasil untuk menciptakan dan melahirkan Undang-Undang Pesantren nomor 18 2019. Untuk apa undang-undang ini lahir? Ada sebuah kekhawatiran dari para kiai, para ulama kita, jangan-jangan pesantren dengan keragamannya yang luar biasa ini nanti akan diintervensi. Tidak. Ternyata setelah saya baca, maka diciptakanlah ada sebuah benteng di negeri ini untuk menjaga pesantren. Apa itu? Majelis Masyayikh. Tugas pokoknya adalah yang pertama, memperkuat kelembagaan pesantren. Yang kedua, himayatul ma'had, menjadi benteng pertahanan agar negara tidak intervensi kepada pesantren. Tetap kuat, jangan usah khawatir. Kemudian disusul pada Perpres tahun 2002 nomor berapa? Saya lupa, ada satu tentang dana abadi pesantren. Setelah Perpres ini dikeluarkan, dua kiai-kiai banyak teriak, oh nggak setuju negara diatur macam-macam. Enggak. Ternyata setelah satu persatu saya lakukan, kenapa nggak setuju? Satu, tidak siap untuk menerima dana itu karena belum tahu laporan yang sebenarnya seperti apa. Khawatir nanti kalau laporannya tidak diterima atau salah, ada kiai dipanggil oleh KPK. Ini bolehlah khawatir, boleh, tapi jangan tunjukkan keluar kekurangan kita biar kemaluan kita nggak semakin besar. Ini menunjukkan kemaluan namanya. Maka di atas FGD nasional kami kemarin jadi ikut dengan Pak Basna bahwa dana ini walaupun dikucurkan tidak akan mengganggu pesantren, silahkan. Yang nggak mau nggak apa-apa, yang mau monggo silahkan. Yang dibangun apanya? Dana pondok pesantrennya. Makanya saya berharap ke Manunjaya agar pesantrennya dilengkapi administrasinya, termasuk image-nya. Rata-rata kemarin pesantren Kiai Asep belum punya image. Yang ada madrasah diniyahnya, yang ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, ada semua. Tapi pondoknya belum punya image. Apa manfaat yang dapat kita terima? Bahwa negara bermaksud untuk mengiktiraf, memberikan pengakuan rekognisi terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren ada formal di dalamnya, ada madrasah mungkin, ada madrasah diniyah formal, PDF, ada muadalah dan lain-lain. Tadi sudah dibahas. Tapi ada yang memang murni pengajian. Lah, yang murni pengajian ini ada disebut dengan informal. Tetapi negara harus juga memberikan fasilitas yang sama. Bagaimana caranya? Ini masih akan kita bahas supaya dia tumpang tindih. Santri yang ngaji di masjid itu, misalnya kayak tadi baca kitab Fathul Qorib, ribuan santri yang ngaji, khatam Fathul Qoribnya. Oke, apakah semua santri ini kira-kira bisa paham enggak? Gimana kalau misalnya pokoknya ngaji dikasih ijazah? Ya nggak bisa juga. Ternyata setelah dites kitabnya baru Safinah Sulam. Takribnya belum jalan, Fathul Qoribnya belum jalan, apalagi Fathul Muinnya. Lah, kira-kira bentuknya adalah berbasis kitab. Nanti untuk pesantren di sini juga diserahkan kepada beliau. Siapa di antara santri yang tidak sekolah tapi hanya ngaji, tapi kitabnya sampai tingkat ini, di kitabnya sampai misalnya takrib matanya, kitabnya misalnya sampai kepada Fathul Qorib syarahnya, atau ini sudah mahir Fathul Muinnya,
juga rekomendasi dari beliau. Maka negara memberikan penghargaan. Ini setingkat madrasah ibtidaiyah, ini setingkat madrasah aliyah, dan ijazah yang dipakai bisa digunakan untuk apapun, termasuk untuk mendaftar jadi polisi dan lain-lain. Ini proses tidak kita semudah memberi tangan. Ini butuh sistem, butuh strategi, dan butuh aksi seperti apa. Ini yang perlu bapak-bapak dan alumni semua ketahui, bahwa kehadiran negara ini adalah merupakan kesadaran kolektif dari anak bangsa ini untuk mengakui pesantren. Pesantren tidak pernah minta diakui, tapi negara hadir untuk sadar terhadap jasa-jasa para kiai pesantren terhadap bangsa dan negara ini. Saya kira ini mungkin sekedar prolog. Masih ada dialognya enggak? Ada dialog ya? Oke. Mungkin kalau harus rinci satu persatu, ini mungkin terlalu banyak orangnya. Mungkin dari majelis saya nanti di Priority Aziz kita akan semakin rinci. Apa itu? Kalau sudah kita buat dari saya tentang memahami undang-undang pesantren sudah selesai. Insya Allah sudah tertib. Yang kedua, sosialisasi juga memahami majelis masyayikh. Jangan khawatir, insya Allah kehadiran beliau itu ini beliau sangat keras nih. Artinya keras, tegas gitu. Kalau ini pondok ini yang begini bentuknya apa, pondok atau tidak? Ini bahaya kan, bukan gaya gitu kan. Kalau hanya menghafal Quran tapi tidak ada pelajarannya, apa pondok pesantren? Bukan. Pondok pesantren ada proses at-ta'lim wa ta'allum. Ini dari beliau. Sehingga saya tegaskan, hati-hati, ini pesantren dulu. Nah, tumbuhnya pesantren yang kontra negara ada nggak? Ada. Kami nggak usah sebut namanya. Ini perlu irisan-irisan tersendiri. Masalahnya Pak, ada pesantren tidak mau sama negara, tapi kalau ada bantuan dari negara diambil. Kenapa? Uang negara dianggap uang baik dan uang ini kafir hantu. Wah, ini kan bahaya kan begini. Tidak tahu bahwa yang meletakkan fondasi kemerdekaan adalah para ulama, para kiai di Indonesia ini. Maka belajar dulu sejarah dengan cara tuntas supaya Anda tidak macam-macam kepada negara kita. Demikian prolog dan juga pengantar diri kami. Mudah-mudahan ada yang bertanya, ibu-ibu atau bagaimana, untuk atau memberikan masukan kepada kami supaya nanti juga, karena kami diutus oleh Gus Rozin, Ketua MM, untuk menampung aspirasi dan semangat dan lain-lain. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Kang Dodo untuk memimpin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal mukramin, sahabat sekalian, para alumni, perlu kami sampaikan bahwa sosok yang hadir di hadapan kita pada malam hari ini adalah sosok ulama besar di Indonesia, salah satu pakar usul fikih di Indonesia, yang mana selama beberapa tahun saya ditugaskan oleh Eyang untuk membuatkan kopi setiap beliau mau ngopi, menemani merokok dan yang lain. Saya akan menyampaikan satu rahasia. Beliau ini pemilik beberapa sanad yang mu'tabaroh dari kitab-kitab kajian di Pondok Pesantren Salafiyah. Nanti kalau ada yang ingin ijazah dan yang lain, seizin beliau, kami yakin para alumni sangat membutuhkan keterhubungan sanad itu. Harus ada ikatan yang otoritatif antara satu kajian dengan kajian yang lain. Mencoba membaca realitas bahwa Miftahul Huda dengan segala kekurangan dan kelebihannya sudah melahirkan ribuan mutakharijin atau alumni. Seperti yang pernah disampaikan oleh Eyang dalam beberapa forum
bahwa alumni Miftahul Huda itu mayoritas bergerak di pondok pesantren Salafiyah yang pada realitasnya itu tidak besar seperti pondok-pondok pesantren baru yang hari ini tumbuh. Jumlahnya kan lumayan banyak, ada 32.000 pesantren hari ini, 38.000 pesantren, dan di Jawa Barat sangat masif, Kiai. Alumni Miftahul Huda hari ini bergerak di setiap pelosok kampung. Biasanya punya satu musola kecil atau masjid, ada satu unit madrasah seadanya, ada kajian khas Miftahul Huda seperti yang sering kami ceritakan. Problemnya adalah keterhubungan para alumni di daerah dengan undang-undang pesantren. Misal satu alumni dengan jumlah santri yang di bawah 100 dengan kajian kitab kurikulum ala Miftahul Huda ingin mengeluarkan ijazah Riyadul Huda misal, Adzikro misal, Al-Wafi misal, Al-Faqih misal, Al-Husna misal, ingin mengeluarkan ijazah khas pesantren. Ini hal apa saja yang harus kami lakukan? Apakah perlu muadalah langsung atau dengan kondisi yang ada bisa langsung mengeluarkan ijazah? Itu saja sebagai gambaran sekaligus pertanyaan kami kepada Al-Mukarram. Saya agak ternyata lebih dari Aziz. Baik, tadi sudah dijelaskan di forum kalau ingin lebih cepat, dan kami sudah baca tadi dengan Pak Rusdi tentang kurikulum di sini, dan saya sudah dikasih bukunya lengkap. Saya bawa itu. Sebenarnya tinggal Miftahul Huda sebagai pondok induk mengajukan saja ke Kemenak untuk muadalah. Tidak akan lama. Hanya ada tambahan kurikulum bahasa Indonesia, pendidikan, PKN, Pancasila, dan matematika. Setelah itu nggak ada. Kenapa kok harus ada Pancasila? Khawatir anak bangsa kita ini adalah kerasukan macam-macam sehingga nggak kenal dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nasionalismenya takut runtuh. Kenapa harus ada bahasa Indonesia? Ya khawatir takut ada orang Indonesia nggak bisa berbahasa Indonesia. Itu aja. Kenapa harus ada matematika? Matematika adalah ilmu nahwunya umum. Maknanya di situ. Kalau kita belajar faraid, pasti butuh matematika. Kalau kita menghitung tentang nisab zakat, pasti butuh matematika. Tapi kalau hanya nikah 1, 2, 3 cukup, hitungan 4 bersama matematika, Pak. Mohon maaf, ibu-ibu ini hanya kuyutan aja udah ngantuk. Lah, tinggal menambah ini. Tadi dokter siapa? Yang lalu Pak Irfan sudah sangat paham. Ajukan kapan saja. Ini lebih cepat. Dan Pak Rusdi sudah saya bilang tadi, saya bilang kalau Mangun Jaya mengajukan ternyata belum turun, tinggal bilang sama Cingan Aziz, ya, dibeda gitu aja, tak repot. Ini sudah. Ini kalau lebih cepat. Kalau ingin agak lama karena ternyata standarisasi sistemnya belum kita buat, ini diserahkan kepada Majelis Masyayikh untuk yang Ma'had Salafiyah. Mohon maaf, ada pondok pesantren Salafiyah, jangan dipotong, Salafi jangan. Jadi sedikit ada namanya berubah, itu adalah berubah. Salafi, Salafiyah berbeda. Ini Salafiyah ya. Yang memang yang saya katakan pondok Salafiyah itu pondok yang original, pendidikan asli di Indonesia. Lah ini bisa nggak? Bisa, tapi mungkin tunggu 3 tahun kan, karena sistemnya masih belum bisa. Misalnya
saya katakan tadi itu ada 1000 orang ngaji sama Ajengan Aziz yang dibaca kitab Tafsir Jalalain. Apakah semuanya sudah khatam nanti akan dapat ijazah? Belum tentu. Ajengan harus membuktikan untuk tahqiqul manatnya. Kalau tadi tahqiqul manat, sekarang tahqiqul manat dipanggil satu persatu. Engkau bisa mampu baca kitab apa? Dipanggil. Oh ini setingkat ulang. Ini setingkat ustaz. Jadi harus ada uji kompetensi yang harus benar-benar nyata. Kalau ternyata santri di sini misalnya dikasih ijazah kuliah misalnya, ternyata baru kitab Sulam Sapina dibaca, ini mana namanya menurunkan prestise pondok. Jadi ini bukan kita ngatur, bukan, tapi ingin supaya lebih berkualitas yang namanya alumninya. Lah, pendekatan untuk berapa pondok tadi ya alumni? Ya, jadi saya katakan kenapa Kiai Aziz masuk ke Majelis Masyayikh. Salah satu di antara kajiannya adalah ini pondok induk. Pondok induk. Banyak alumninya yang sudah punya pondok pesantren. Gampang saja itu, diundang ke sini semuanya. Begini caranya, seperti tadi itu akan cepat. Lah, caranya gampang. Kalau sudah kurikulum Miftahul Huda tadi saya baca itu, oke, tinggal nambah beberapa di antaranya, samakan dengan yang itu ya, cabang-cabang, selesai. Itu aja. Atau nanti yang mengeluarkan ijazah di sini nggak masalah. Kalau misalnya di situ belum ada gurunya yang ini, administrasinya masih sangat lemah, kembali ke pondok itu enaknya seperti itu. Lah, di sekitar Jawa Barat ada beberapa pondok induk. Di antaranya Cipasung, di antara juga Zainul Mustafa, Sukamana, kemudian ada Pak Dudung, Dudung siapa? Yang Cipasung. Itu di antaranya. Ini pondok-pondok itu. Lah, yang paling banyak alumninya yang punya musholla, madrasah, salafiyah, ini adalah pondok sini. Lah, oleh karena itu saya bilang sama Kiai itu, tinggal mereka dikumpulkan. Oke, kamu tes. Anak kamu ini sudah khatam apa? Oh, khatam kitab ini. Mampu. Tinggal masukkan aja santri Miftahul Huda, kemudian dikasih ijazah setingkat muadalah untuk ustaz atau ulang. Makanya untuk lebih cepat, segera daftarkan atau minta pengakuan untuk muadalah. Paham ya? Atau yang lebih rapi, tadi tawarkan. Di sini sudah sangat mungkin buka PDF, pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal itu sangat rapi dan ini relevan sekali dengan Ma'had Ali. Kenapa? Lulusan kelas 3 PDF sudah bisa masuk ke Ma'had Ali secara kualitas keilmuan. Ini berarti kurikulumnya harus sinergi. Dan Kang Dato tahu ketika PDF mau didirikan dulu, ya, dengan saya. Beliau betul sering ngopi kalau sudah malam-malam sampai jam 2 gitu. Pembahasannya di beberapa tempat untuk setiap PMA, peraturan Menteri Agama untuk di Ma'had Ali belum menteri tanda tangan sebelum asosiasi membahas. Jadi menteri tinggal tanda tangan. Kalau saat ini mungkin beberapa madrasah itu ataupun pesantren sebelum majelis masyayikh mereka mungkin menteri tidak akan tanda tangan. Mungkin seperti itu. Jadi ini strateginya, silakan 1 minggu ini bisa diajukan ke Jakarta untuk segera mendapatkan muadalah. Terima kasih. Di luar hal yang bersifat regulatif ya, bahwa Miftahul Huda adalah wujud ikhtiar dalam pendidikan kader ulama. Ini mimpi besar pendiri Miftahul Huda adalah lembaga ini harus jadi lembaga kaderisasi ulama. Hari ini banyak sekali lulusan kami yang jelas memiliki kompetensi, ya kira-kira ngajinya pernah jamul jawami, tapi kemudian ketika terjun ke masyarakat ini kalah
kalah bersaing, kalah membangun citra dengan ya produk-produk instan ya. Perlu kami mendengar dari Kiai bagaimana kriteria ulama yang ideal, bisa dari dua perspektif. Satu perspektif Majelis Masyayikh tentu, yang kedua kami mengenal Kiai sebagai salah satu ulama yang sungguh memiliki ya, keterhubungan sanad dengan beberapa ulama besar baik di Indonesia atau di Timur Tengah. Mangga ya. Baik, saya mau berdiri ya, biar tidak terlalu kaku gitu. Begini, saya ingin memberikan sedikit tambahan, mohon maaf kepada para kiai, para jenengan, bahwa ada gelar di masyarakat di Indonesia itu ada kiai, ada tuan guru, ada ajengan, ada tengku, aja ya. Itu adalah gelar-gelar orang yang ahli ilmu yang diberikan oleh masyarakat atau gelar dari masyarakat. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak ajengan, tidak tengku, tidak kiai itu bukan ulama? Belum tentu. Saya yakin yang hadir di sini adalah banyak yang sudah mencapai derajat ulama. Kenapa? Ulama adalah gelar akademik, gelar keilmuan, itu ulama. Sedangkan ajengan, sedangkan kiai dan lain-lain adalah gelar sosial dari masyarakat. Yang mulia, syarat pokok kita melihat siapa ulama yang memang ulamaul akhirah. Pertama adalah man lahu ilmun kafin, adalah orang yang memiliki ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup itu standarnya sampai tingkat apa? Nah ini yang tentunya di sini adalah berbeda-beda tingkatannya. Maka kalau ulama itu warasatul anbiya, ilmunya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa diberikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Jadi kata dalam ibarat Jamrul Jawami itu, malam yakun lahu wasfun lam yustaqalahu minhu ismun. Kalau orang yang tidak punya wasaf, tidak punya al ilmu, lam yustaqalahu ismun, maka tidak diberi gelar kepadanya alim. Siapa alim? Man lahu ilmun. Begitu. Ini definisi pengertian secara apa namanya ya, lughawiyah bisa atau istilah bisa. Tetapi ternyata di Al-Quran tidak hanya cukup itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa walaupun dia punya ilmu yang tinggi, tetapi khasyahnya, al-khasyah at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, di hati, bukan di mana-mana. Ini adalah tidak bisa dikatakan sebagai ulama. Jadi bapak-bapak, saya yakin alumni pondok pesantren di sini ilmunya sudah luar biasa. Kemudian khasyahnya yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat sekitarnya. Walaupun tidak disebut kiai ajengan, Anda bapak-bapak sudah ulama namanya. Ini yang perlu kita lihat di situ. Dan ada bahasa yang tidak bagus kayak kemarin itu. Karena ternyata ada di Indonesia itu, maaf, putra putri dari kiai itu tidak punya ilmu ada. Bahkan baca Al-Qurannya nggak paksa. Mohon maaf, bukan di sini, bukan di sini. Ada. Sehingga ada satu pelecehan. Siapakah kiai itu? Man lahu ma'hadun wa illam yakun lahu ilmun. Orang yang punya pondok pesantren sekalipun tidak punya ilmu. Ini salah kaprah.
Ya, ini namanya ismun bila musamman. Namanya ada, tapi musammannya nggak ada. Anak sebelum lahir jangan dikasih nama, karena apa? Bendanya belum ada. Kalau ada orang yang nggak punya ilmu dikatakan kiai atau alim, maka tidak sesuai dengan definisi tadi. Ini yang perlu mungkin kita lihat bersama. Oleh karena itu maka soal hal seperti ini perlu kita self control, tidak usah ngaku-ngaku. Mas Dodo ini saya nilai ulama ini, ya, saya sering, ternyata saya sering menangkap informasi yang luar biasa. Alumni sini banyak yang ulama, tapi tidak usah mengatakan saya ulama, nggak bisa. Saya ingat waktu mau mendirikan Majelis Ulama Indonesia tahun 60, tahun 73, ada dialog. Di situ ada beberapa kiai. Kiai saya, Kiai Asad diundang waktu itu, bilang sama Pak Prof Hamka, Pak Hamka, ini mau mendirikan Majelis Ulama. Ya, terus bagaimana ya? Siapa di antara kita yang bukan ulama, yang ulama? Kalau saya bukan ulama, paling hanya pengasuh pesantren, katanya beliau. Katanya Pak Hamka bilang, kalau Kiai Asad bukan ulama, di antara kita nggak ada yang ulama. Ini kan berarti tawadhu'nya kan? Ingat, Imam Syafi'i itu mengatakan, ana uhibbus sholihin walastu minhum. Aku suka, senang kepada orang saleh, tapi kami bukan orang saleh. Kalau misalnya Imam Syafi'i bukan orang saleh, adakah orang saleh di dunia ini? Nggak ada, Pak. Tapi beliau tawadhu'nya luar biasa. Sehingga Al-Ghazali mengatakan, man qala inni alimun fahuwa jahil. Orang siapa mengatakan bahwa saya adalah orang alim, berarti dia orang bodoh. Katanya. Kenapa sebabnya? Tawadhu itu adalah kuncinya dari khasyah. Satu. Kemudian yang kedua, perlu saat ini kita mengimbangi. Memang terus terang aja, kesabaran, ketawadhuan, keikhlasan para alim ulama itu, pondok pesantren dibagi dua. Yang perlu kita lihat, ini sama dengan Imam Jaya. Pertama, kalau orang mau bangun pondok, lebih dulu santrinya atau pondoknya dibangun? Ya, itu sama dengan orang beli ayam, Pak. Kalau mau buat kandang ayam, ayamnya dulu harus ada atau kandangnya? Ayam dulu. Ini pondok salah. Insya Allah kayak Fandi juga sama di sini. Duduk, masyarakat datang, percaya, minta buatkan pondok, orang tuanya nggak pernah buatkan, tapi dia yang buatkan. Alhamdulillah ini alumni sadar sekali membangun ini semacam luar biasa. Biar amalnya nggak hanya dia gitu, tapi nyambung ke guruan. Lah, ini tradisi ulama salaf kita. Nanti ada santri 1, 2, 3, 5 dibuatkan satu kamar. Datang lagi terus begitu berkembang. Ada saat ini pondoknya dibangun, santrinya belum ada. Sehingga kampanye kemana-mana, ini pendidikan gratis. Silahkan mondokkan tempat saya. Yang nggak mondok ke tempat saya, Qurannya tidak sah. Ada itu. Ada yang gitu. Masya Allah. Ini adalah pondok-pondok yang kata Mas Dara tadi itu. Kiai itu dengan keikhlasannya nggak mau tampil, enggak. Ini jadi nggak rebutan di depan. Saat ini memang penyakit kita ada beberapa kiai dan ustadz dadakan. Kadang-kadang cuma itu kan. Apa modalnya? Yang penting bisa masuk YouTube, yang penting bisa masuk Google, sehingga syekhnya Syekh YouTube, syekhnya Syekh Google, kemudian mencuat di masyarakat. Oh sudah, oke, bagus. Adapun seperti dengan kapan ini minta datangkan wartawan, saya mau enggak ada. Ini yang menurunkan barakah di situ, khasyahnya di situ. Makanya walaupun tadi dikatakan kalah saing, jangan bahasa kalah saing. Nah, maka santri-santri yang di sini begini aja menurut saya. Pengajian di Aziz ini, pengajian Kasih Mausul di sini, atau ustadz-ustadz yang ngaji di sini, kalau ini viral gampang. Seluruh alumni jumlah saja berapa orang yang punya Android? Ada berapa?
Alumninya ada berapa? Ada 10.000 alumni? 18 ribuan kan? Katakanlah 15 ribu. Setiap teasis itu siaran langsung, tidak usah bilang sama beliau, langsung like 15 ribu akan viral sendiri. Nggak usah buat tim. Lah, beberapa ustadz yang viral tuh juga biaya saya tahu. Jadi dibuat tim di setiap kota sekian, biaya dulu. Dibelikan pulsa berapa? 5 ribuan. Maka nanti silahkan like saya sehingga muncul 40 ribu. Wah, ini viral. Ini itu aja bisnis, dapat uang. Memang sedih kadang-kadang Mas Dok. Coba lihat di YouTube. Maaf, buka situs-situsnya artis. Misalnya Raffi Ahmad. Followernya berapa? Jutaan. Buka pengajian paling viral Gus Baha, berapa? 40 ribu, full 50 ribu. Masih jauh sama artis. Berarti bangsa kita ini lebih suka sama artis daripada para kiai. Termasuk alumni pesantren lebih suka sama artis daripada kiai. Kalau pengajian Kiai Asif di Mangunjaya, nggak ada yang lain, nggak ada yang buka. Tapi kalau Masya Allah berita-berita viral semacamnya, saya coba membandingkan. Buka YouTube, di situ beritanya obat kuat. Coba obat kuat. Itu followernya masalah 150 ribu, komennya luar biasa. Pengajian kitab Jamu Jawami misalnya, atau pengajian kitab Bil Hidayah, paling hanya 2 orang yang komen. Lihat 100, aduh ya Allah, sedikit sekali. Tapi kalau sudah belajar, kalau sudah babnya obat kuat dan mujarab, tahan 2 jam,